Pemirsa Edi Astuti yang berusia 60 tahun merupakan jemaah haji kloter 1 debarkasi Surabaya asal Tulungagung, Jawa Timur. Saat mengisahkan perjalanan haji yang berat karena menaklukkan tantangan jalan kaki 7 kilometer dari Musdalifah ke Mina. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Faik Nur Aini, jurnalis harian Surya. Rekan Faik, silakan informasi selengkapnya. Baik rekan Istina dan para tribun semuanya, ya inilah kisah di balik eh, bekerja kerasnya seorang Eni Astuti, jamaah haji dari Tulungagung, Jawa Timur. Dia menjadi bagian dari proses atau layanan haji yang mungkin belum optimal, sehingga dia harus berjuang keras untuk bisa sampai ke Mina pada saat hendak lempar jumroh. Ya, Eni ini pengakuan begitu pada saat kita atau pada saat kami temui di asrama haji Sukolilo setelah pulang di kloter pertama dari Tulungagung, Jawa Timur. Jamaah haji dari Tulungagung ini mengakui dia adalah bagian dari sejumlah jamaah haji yang rela untuk berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Sepanjang 7 kilometer itu, Eni harus berjalan kaki dengan cuaca yang ekstrim, panas gitu di Tanah Suci. Akibatnya dia harus bertahan begitu bersama suami dan anaknya. Tidak hanya Eni bersama keluarga, ada sejumlah jamaah lain yang juga harus berjalan sepanjang 7 kilometer menurut pengakuan Eni. Ya, ini belum tahu kenapa dia harus berjalan kaki karena memang dia tidak mendapat layanan jemputan bus. Tidak tahu juga tidak ada bus ini apakah karena memang tidak ada bus atau memang tidak ada layanan yang bisa diterima oleh Eni. Nyatanya si Eni ini harus berjalan kaki menuju Mina sepanjang 7 kilometer. Bisa dibayangkan bagaimana dengan cuaca ekstrim, tentu ini perlu perjuangan yang sangat keras. Namun Eni bersyukur karena sudah bisa kembali ke tanah air, karena sekuat tenaga dia terus berjuang agar dia tetap sehat, dia tetap fit, dan dia tetap bisa kembali sehat ke tanah air. Para tribuners, jamaah haji dari Tulungagung ini memang mengakui ini menjadi pengalaman yang sangat berat bagi dirinya. Dia tidak membayangkan bahwa perjalanan haji tahun ini dia harus mengalami perjalanan yang begitu berat. Namun dia tetap bersyukur, tetap senang, dan tetap mengucapkan alhamdulillah karena sudah bisa menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima dan bisa kembali ke tanah air. Meski begitu, ini berharap memang layanan haji seperti dirinya harus lebih optimal di kemudian hari. Ya, para tribuners, memang ini adalah tidak tidak ada yang dibayangkan dirinya. Yang penting bagi dia adalah bagaimana menunaikan ibadah haji dengan khusyuk, dengan tenang, dengan nyaman, meski kenyataannya dia harus jalan 7 kilometer, dan suaranya pun begitu sampai tiba di asrama haji Sukolilo, suaranya serak dan dia merasa ada yang kurang kesehatannya di suaranya serak, jadi kesehatannya agak terganggu. Dan ini karena dia mengakui dia sepanjang itu dia minum air es untuk meredam teriknya dan ekstrimnya cuaca di Tanah Suci sebelum ke Mina waktu itu. Ya, demikian yang bisa saya laporkan rekan Justina, dan kembali ke studio. Terima kasih rekan Faik Nur Aini, jurnalis harian Surya. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi informasi dari wartawan kami berikut, keterangan Eni Astuti, jemaah haji asal Tulungagung. Yang haji sekarang lebih bagus dari yang dulu. Bu berangkat sama siapa, Bu? Dengan keluarga, anak suami. Dari Tulungagung ya, Bu? Ya. Bu tadi tiba di Juanda jam berapa, Bu? Jam 11. Jam 10 lebih 4 menit.
Bu, pelayanannya bagaimana selama di Arab Saudi, Bu? Pelayanan yang kurang bagus itu hanya di Musdalifah. Oh. AC tidak ada, hanya sedikit. Sempat kan nggak ini, Bu, ke bagian bis, saudara? Ya betul. Jalan kaki berarti, Bu? Ya betul. Berapa kilo? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.